Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama di hari ini, di waktu yang penuh barokah ini, di penghujung pada Jumat terakhir di bulan Rajab yang begitu mulia. Yang mudah-mudahan semua dari kita yang hadir yang telah mengisi hari Jumat ini dengan penuh kemanfaatan, penuh kebaikan. InsyaAllah Allah juga hidupnya dihiasi dengan penuh kebaikan dan penuh dengan kebahagiaan. Kebaikan dan kebahagiaan yang senantiasa dirasakan baik di dunia juga sampai nanti di akhiratnya. InsyaAllah amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebagaimana tiap kesempatan itu datang, maka ada juga waktunya dia usai. Bulan Rajab datang, ada waktunya dia akan selesai. Gitu ya, dia datang dan dia akan selesai. Dan kita bertemu lagi dengan kesempatan-kesempatan baru lainnya. Disesalkan bila kesempatan-kesempatan itu datang namun terlewat begitu saja, maka ini akan menjadi penyesalan yang tiada taranya di akhirat. Karena kesempatannya datang tapi kita enggak mengambil manfaatnya. Kebaikannya ada tapi kita enggak sempat ambil. Ya, kemurahan kasih sayang Allah dicurahkan kepada kita dengan sedemikian rupa, tapi kita justru cenderung memilih untuk mengabaikannya, dan kita semua akan merasakan penyesalannya yang tiada tara. Tetapi mereka, orang-orang yang saat datangnya kesempatan namun digunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, dia gunakan kesempatan itu dengan penuh kemanfaatan yang bisa dia lakukan selama hidupnya, maka tentu orang ini akan menjadi orang yang paling sedikit menyesalnya di akhirat kelak. Dan harapannya itu adalah kita semua yang insya Allah di akhirat tidak ada penyesalan dari hidup kita di dunia yang terlewat dengan penuh kesia-siaan, insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Itu yang paling ditakutin. Itulah juga mengapa kita dalam hidup itu penting memahami tujuan hidup. Karena banyak orang dikasih hidup tapi nggak tahu tujuan hidup. Banyak orang dikasih nyawa tapi nggak tahu di balik hikmahnya bernyawa. Banyak orang dikasih mata tapi nggak tahu hikmahnya punya mata. Banyak orang dikasih telinga tapi dia nggak tahu hikmahnya punya telinga. Banyak orang dikasih hati tapi nggak tahu caranya punya hati. Dan masih banyak lagi orang-orang yang semacam itu, dan kita khawatir kita menjadi salah satu dari mereka yang dikasih Allah nyawa tapi nggak tahu caranya bagaimana mengambil, memetik hikmah dari nyawa yang dia punya. Dia juga nggak bisa memetik hikmah pelajaran dari semua nikmat yang Allah limpahkan kepada mereka. Makanya seorang ulama berkata, ma minan nas, tidaklah seorang manusia itu kecuali mubtala bi'afiyah. Dia bakal diuji tentang kesehatannya. Tiap orang, nggak ada yang dari lahir sampai ketemu kematian badannya sehat mulu, enggak. Kan dia pasti bakal ngerasain sakit sewaktu-waktu gitu ya. Ma minan nas illa mubtala bi'afiyah liyanzur kaifa syukruh. Kenapa kesehatannya sama Allah diuji? Karena Allah melihat syukurnya dia gimana. Kadar ukuran syukurnya gimana.
Ada orang saat dia dikasih nikmat tubuh sehat tanpa adanya sedikit pun sakit yang dia rasa, orang ini menjadi orang yang tidak tahu terima kasih pada nikmat sehatnya. Tapi sama Allah dikasih kepala pusing, perut nggak enak, dada nggak nyaman, barangkali mungkin diuji oleh penyakit-penyakit tertentu dalam hidupnya. Apa tujuan dibalik Allah menguji orang tersebut dengan rasa sakit itu? Tujuan Allah melihat kaifa syukruh, pengen dilihat gimana syukurnya. Karena orang biasanya begitu diuji, begitu dikasih rasa sakit, yang dia fokuskan hanya rasa sakitnya. Padahal di dalam tubuh kita ini terdiri dari beberapa anggota, kepala, tangan, kan gitu ya, kaki. Tapi kalau sudah satu yang sakit kepalanya, lupa sama nikmat tangan, lupa sama nikmat kaki, lupa sama nikmat yang lainnya. Begitu juga kalau yang lagi diuji mungkin barangkali kakinya, mubtala bi'afiyatur rijal, dia diuji urusan kesehatan kakinya. Saat kakinya begitu mengganggu, seolah bikin dia lupa kalau dia masih punya kepala yang sehat, masih punya jantung yang sehat, masih punya lambung yang sehat, dan seterusnya. Saat orang diuji dengan beberapa ujian kesehatan, mereka terlalu fokus dengan sakitnya sampai lupa menyikapi kesehatan tubuh lainnya. Padahal yang Allah mau lihat apa? Liyanzuru kaifa syukruh. Allah pengen lihat nih orang syukurnya kayak gimana. Kalau dikasih ujian begini masih ngucap hamdalah apa kagak? Kan gitu. Masih tahu nggak terima kasih sama Allah yang memberikan dia segala bentuk nikmat? Mau dilihat sama Allah. Ini syukurnya sampai di mana? Sampai katanya ulama bilang kalau ada orang sakit dijenguk, ini sakit nih terkapar, dijenguk. Saat orang datang menjenguk, bertanya kepadanya, kaifa haluka, gimana kabarmu? Dia jawab, ya begini deh. Misal ya, dia jawab, ya begini deh. Mudah-mudahan ente jangan ngerasain deh sakit begini. Udah, cuman biar saya aja sama Allah yang tahu. Apa yang dia lakukan? Dia mendramatisirkan sakitnya. Dia mengutarakan betapa sulitnya dia dalam melalui fase survive-nya, fase pengen bangkitnya itu dari rasa sakitnya. Yang dijabarkan apa? Tentang penderitaannya. Kurang lebih seperti itu. Apa kata Allah? Allah utus malaikat, tambahin rasa sakitnya agar makin lagi dia merasa penderitaannya. Suruh tambah sama Allah. Tapi beda kasusnya. Ada orang yang dijenguk sakit juga. Tapi begitu ada orang datang menjenguk dia, ditanya kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sehat. Afiat. Alhamdulillah berkat doanya. Gimana sakitnya? Alhamdulillah. Walau saat itu hakikatnya dia lagi merasakan penderitaan yang luar biasa. Tapi yang dia ingin sampilkan kepada orang apa? Sisi baiknya. Yang ingin ditunjukkan rasa syukurnya. Dia pengen nunjukin ke orang dia bersyukur kepada Allah dikasih sakit yang begini, masih bisa hidup, masih bisa ngomong, masih bisa ketemu orang, masih dijenguk orang. Kan itu nikmat semua. Berarti kan masih dipeduliin sama orang, kan gitu kan? Daripada orang sakit, gak ada yang jenguk, gak ada yang tengok, gak ada yang perhatian, gak ada yang nyariin, gak ada yang nyari kabar, beda. Tapi saat ada orang mau dateng, bela-belain, nengok, kan namanya diperhatiin. Namanya Allah nanemin rasa cinta kepada orang yang melangkahkan kakinya mau jenguk kita itu. Itu kan berupa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar yang diucap alhamdulillah. Dia ngucapin alhamdulillah. Apa kata Allah? Allah berkata kepada malaikat, "Duhai malaikatku, angkat segera penyakit darinya, tinggikan derajatnya, gugurkan dosa-dosanya, tambahkan di timbangan mizan hasanatnya, timbangan kebaikannya, pahala yang berlipat ganda." Sebab kenapa? Syukurnya. Rasa syukur dia kepada Allah walau dia dalam keadaan menderita, walau dia dalam keadaan susah, walau dia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Itu satu. Tiap orang pasti diuji begitu.
Lalu ujian apa lagi yang pasti datang ke kita? Au mubtala bibaliyah, atau diuji dengan ujian hidup lainnya. Jadi nggak tentang sakit, sehatnya nggak dikutik, tapi tentang yang lainnya, ekonomi, keuangan, diuji dengan keharmonisan dalam rumah tangga, diuji tentang kerukunan di dalam bersaudara, di dalam keluarga. Ini kan ujian juga kan? Diuji sama Allah Subhanahu wa taala berupa itu. Mungkin tidak selalu baik-baik dengan orang-orang sekitarnya. Ada aja masalah. Diuji. Tiap orang pasti ngerasain begitu. Mau siapapun kita. Loh, orang sekelas Nabi aja masih ditolak. Kita kalau lagi mikir-mikir, pengennya hidup rasanya disukai, dicintai sama orang sebanyak ini. Pernah ada orang ngomong begitu sama saya. Pengen ya kayak ustazah, kayaknya bawaannya enak banget, banyak banget yang suka, banyak banget yang cinta. Saya bilang, kamu mah lihatnya sekarang. Loh iya, lah kamu mah lihatnya sekarang. Coba lihat 15 tahun yang lalu. Semuanya akan berbeda. Nabi Muhammad pertama kali wahyu Allah turun, memang berapa pengikutnya? Nabi Muhammad hanya punya pengikut setia beberapa orang aja. Enggak tiba-tiba pasukan di Mekah itu jadi pengikut Nabi. Enggak tiba-tiba orang Madinah jadi pengikut Nabi. Semuanya proses. Ya kan begitu? Maka dalam hidup, kalau ada orang asal lihat keadaan kita hari ini, berarti orang itu nggak punya kacamata mengamati kehidupan orang yang semestinya diamati. Kenapa? Karena cuma lihat nikmatnya doang. Ngelihat orang punya rumah besar, enak ya. Kalau punya rumah sebesar ini, waktu dia 20 tahun yang lalu gimana? Bisa jadi tinggalnya sama-sama di gang juga. Kan begitu. Jangan lihat saat ini, tapi lihat prosesnya. Mundur kemarin seperti apa dia untuk mencapai titiknya hari ini. Artinya apa? Siapapun kita, bahkan selevel Nabi, nggak lepas dari ujian. Jadi manusia yang namanya manusia mubtala bibaliyah, dia pasti diuji, pasti kena musibah, pasti kena apa? Ujian yang datang dari Allah Subhanahu. Tapi untuk apa ujian ini? Galu liyanzur kaifa sabruh. Ujian yang datang ini buat apa? Buat ngelihat gimana sabarnya. Kalau tadi mau dilihat gimana syukurnya, tapi giliran urusan ujian-ujian hidup lain, yang mau dilihat apa? Gimana sabarnya. Berarti kan mau siapapun kita, dari mana asalnya kita, dari keluarga siapa kita, punya kedudukan apa kita, tidak akan pernah lepas dari ujiannya kita. Kita udah masing-masing lahir bawa ujiannya. Karena Allah mau lihat seperti apa kualitas sabarnya. Sabar gak bisa dilihat kuat ataupun tidak kalau gak diuji. Jadi kalau ada orang tiba-tiba bilang, Masya Allah, saya sih insya Allah kalau mau diuji apa aja bisa sabar. Sementara sabar itu kata Nabi apa? Sabar kan bukan omongan. Sabar itu adalah suatu sikap. Makanya Nabi bilang as-sabru inda sadamatul ula. Sabar itu saat kamu berhantaman dengan kejadian. Jadi begitu adanya satu kejadian, maka reaksimu saat itulah yang akan menilai kamu orang sabar atau tidak. Jadi begitu kamu kebentur, reaksi itu yang akan menilai kamu orang sabar atau bukan. Kalau begitu kita benturan sama musibah, kitanya marah-marah, kitanya ngamuk, kitanya nggak terima, kitanya ingkar dan seterusnya, maka saat itu kan punya kesimpulan, berarti minim sabarnya. Tapi saat kita dibenturkan sama satu kejadian, suatu proses dalam hidup, benturan, kita sabar, nastarji' lillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, umpamanya.
Atau kita bilang, dah Allah mungkin mau beri apa? Mau beri kita hadiah yang lain. Sampai katanya Imam Mutawalli Sya'rawi bilang gini, kalau kamu nggak nyangka kehilangan sesuatu dari milikmu, kamu nggak nyangka kalau benda itu bakal hilang dari kamu nggak nyangka harta itu bakal lenyap dari kamu, nggak kepikir, nggak kebayang kalau sesuatu itu bakal hilang dari kamu. Kata Imam Mutawalli Sya'rawi bilang, tenang aja, kalau ada benda milikmu yang hilang tak pernah kau duga-duga sebelumnya, maka berarti Allah mau ganti sesuatu yang datang padamu dari sesuatu yang tak pernah kau duga-duga datang kepadamu. Begitu. Kamu gak pernah ngira, tahu-tahu Allah bisakah? Allah bisa kasih. Dari apa? Dari mungkin adanya sesuatu yang hilang dari kamu gak nyangka kalau kamu bakal kehilangan itu. Kamu gak nyangka bisa jadi itu benda yang paling berharga mungkin bagimu. Itu yang paling berarti dalam hidupmu. Tapi tahu-tahu diambil sama Allah, diminta kembali kepada Allah. Mau itu orang yang kita cintai, mau itu harta yang kita sukai, atau apapun itu bentuknya, wujudnya, apapun itu, terus hilang dari kita, lenyap dari kita, gak nyangka. Kata beliau bilang, tenang, berarti Allah mau ganti untuk sesuatu yang kamu juga gak sangka-sangka dia datang kepadamu. Gak nyangka gantinya, gak nyangka ternyata balasannya, gak nyangka ternyata tukerannya. Wah, luar biasa. Tapi itu semua butuh apa? Kan itu semuanya bisa didapat kalau kita ngelaluin proses sabar. Kita ngelaluin proses sabar. Jadi dari sini kita paham, orang hidup yang namanya manusia pasti sehatnya bakal punya masalah, pasti hidupnya bakal punya ujian. Berarti dua hal ini harusnya jadi apa? Jadinya sahabat kita. Sahabat. Ustazah, siapa sih yang mau bersahabat sama sakit? Nggak ada. Siapa yang mau berteman sama sakit? Nggak ada. Tapi kita udah tahu sakit itu pasti ada, karena itu hadza min alamati hubbillah. Itu tanda dari cintanya Allah sama kita. Dulu Nabi SAW berapa kali ditawarin orang, minta Rasul, nikahin putri saya. Jika kau berkenan dengan putriku, saya akan memberikan putriku untukmu. Pak Rasulullah itu nggak gampang, karena beliau kalau nikahin orang pasti punya perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai satu ketika Nabi SAW ada minat mau nikahin salah satu gadis di kota Madinah. Ada satu orang di kota Madinah mau dinikahin. Begitu Nabi punya minat untuk melamar dia, Nabi dengar orang ini gak pernah sakit, dibanggain sama orang tuanya. Dari lahir gak pernah ada masalah kesehatannya, baik-baik aja, sehat afiat, buger, gak ada sedikit pun, walau sudah firasah, pusing aja di kepalanya gak pernah. Nabi urung melamar dia, nggak jadi dilamar sama Nabi. Kenapa? Nggak baik orang nggak sakit sama sekali. Bukan hebat itu, ada tanda tanya. Loh, Nabi aja sakit. Kalau tiba-tiba ada orang super gitu ya, nggak sama sekali pernah flu, nggak pernah sakit, nggak pernah demam, itu imunnya kecakapan atau bagaimana? Kan gitu, itu imunnya kecakapan apa gimana? Enggak, la khaira fi. Bilang enggak ada baiknya. Kok bisa begitu? Iya, karena orang yang sakit itu berarti dicinta sama Allah. Jadi begitu dia ngerasain pusing kepalanya, wah dia, tadi kan dibilang, dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Lagi dikasih nikmat. Kalau orang hebat kan ngomongin alhamdulillah. Padahal lagi pusing. Tapi dia ngomongnya lagi dikasih nikmat. Tuh pusing, dia bilang nikmat. Gimana tuh dapat ganjarannya dari Allah? Beda kan sama orang. Apa kabar? Lagi ngebet nih kepala nih. Pusing. Kira-kira dapat apa? Beda kan hiasannya. Begitu juga humma, demam. Bagi kita tuh sakit demam biasa aja. Padahal sakit demam itu punya pahala yang tinggi di sisi Allah. Karena
orang kalau sakit gigi yang sakit giginya, orang kalau sakit kaki yang sakit kakinya, orang kalau pusing yang sakit kepalanya, kan gitu. Orang kalau sakit mata berarti matanya yang bermasalah. Tapi kalau sudah demam, semuanya. Ishtakat sairun adu, kata semua tubuh ikut sakit. Meriang dia, menggigil dia. Mana dipegang pipi panas, dipegang tangan panas, kan gitu. Semuanya ikut sakitnya. Begitu, ikut ngerasain demamnya, ikut ngerasain gak nyamannya. Itu kalau demam. Makanya orang kalau dikasih sakit demam, itu lagi gugurin dosa-dosanya. Itu kalau orang lagi dikasih demam. Sampai ada yang milih apa? Kalau demam, milih gak mau diminumin obat penurun panas. Kalau kita kan demam dikit, cepetan minum obat gitu, biar turun, takut step katanya. Padahal biasanya step itu untuk anak umur berapa nggak tahu. Walau orang yang suka bikin step itu demam dikrebongin. Ibu, kenapa anak-anak kecil kalau demam suka tiba-tiba step itu? Karena sama ibu udahlah badannya demam, ibu selimutin. Ibu pakein jaket lagi, kepalanya dipakein kupluk lagi. Anak-anak kita tuh, ya, anak-anak kecil kita, perhatiin. Itu bikin dia nggak keluar dari demamnya, makin sakit dia. Itu makin sakit loh. Ibu kalau gerah, pengen buka baju apa kagak? Gerah kan? Tubuh kita kalau lagi demam itu panas, bukan ditutup. Bukan dikerebong, dibuka, pakai baju yang tipis. Begitu caranya. Kenapa? Karena itu panas sifatnya. Kalau panas sifatnya bukan dilariin dari air. Sampai ada orang kalau udah anak demam gak mandi 3 hari. Bener apa enggak itu teorinya? Nggak bener, nggak bener. Jadi yang sering kali bikin demam itu akhirnya memuncak dan akhirnya bikin orang itu jadi step, itu karena orang-orang sini kalau demam dikerebongin, makin sakit dia, makin demam dia. Kalau yang punya anak kecil nanti jangan dibuka aja, jangan pernah dikerebongin. Kasih ventilasi udara dibuka, kasih uap udara biar uapnya keluar, gitu. Biar kasih keluar. Itu demam punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia gugurin dosa, dia naikin tingkat derajat kita, dia ngeganti keburukan kita dengan hasanat. Kenapa? Karena sakitnya sebadan ngilunya. Kalau pilek doang, paling ikut pusing. Tapi udah seputar ini aja. Kadang-kadang kan gitu. Tapi kalau udah demam, siapa yang bisa kontrol? Siapa yang bisa kendaliin? Enggak ada. Pak Nabi SAW sekelas Nabi pusing. Sampai kalau Nabi pusing itu sahabat udah pada tahu Nabi lagi pusing. Karena Nabi kalau pusing pasti dia ngambil kain diikat kepalanya. Diikat kepalanya Nabi. Hanya kita anak-anak pondok kalau pusing kepalanya diikat. Sunnah. Ada yang pernah begitu di sini? Kalau sakit aja kepala ambil kain ikat kepalanya. Ittiba'an bil Habib. Ikutin Nabi SAW. Jadi dari situ kita jadi paham Allah uji rasa sakit di tubuh kita, baik sakitnya demamnya. Sederhana Bu. Allah mau lihat kita syukur nggak jadi hamba, sejauh mana syukurnya saat diuji sama Allah dengan adanya sesuatu yang sakit, syukurnya sejauh mana. Karena apa? Sekelas Nabi Ayub alaihi salatu wassalam yang diuji dengan penyakit, tapi di situ ternyata hikmah di balik sakitnya mengajarkan kepada kita keistiqomahan yang tak lepas dari seorang Nabi Ayub. Istiqomah yang enggak lepas. Jadi Nabi Ayub itu kisahnya, dia sakit diuji sama Allah dengan sakitnya, dikasih sama Allah dengan begitu luar biasa penderitaannya. Tapi hikmahnya apa? Singkat ceritanya aja. Nabi Ayub tidak berkurang sedikit pun ibadahnya. Nah kalau kita kan lagi belajar nih, gimana caranya meriang tetap gak kehilangan
Sholat yang biasa kita lakukan. Meriang tapi nggak ada wirid yang kelewat. Misalnya sakit tapi nggak ada satupun kebaikan yang terabaikan, nggak. Tetap masih bisa kita lakuin. Belajar dari siapa? Lihat salah satunya salafun salih, Al-Imam Umar Al-Mahdar rahimahullah ta'ala. Itu katanya beliau itu kalau sakit demam, Umar Mahdar sakit demam, itu dilapisin lapan selimut. Demamnya yang menggigil tuh, kedinginan. Wah gitu ya, menggigil. Udah kalau zaman sekarang udah step belum? Menggigil kan? Sampai geger-geger, diselimutin berapa lapis? 8. Kalau lapisan yang ke-8 dipegang, panas. Berarti bisa kebayang seberapa tuh suhu panasnya kan gitu. Tapi kalau udah datang waktunya tahajud, waktu dianya tahajud, dia ngomong sama dirinya, ya nafsul lawwamagum, hawa nafsu yang ngajakin untuk ninggalin kebaikan, bangun. Jangan kutik aneh untuk tinggalin kebiasaan ibadah aneh. Nggak lewat tuh tahajudnya, padahal sunnah. Perkara sunnah, ini jelas dari hidupnya dia, kebiasaan orang soleh gitu. Hatta Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf Jeddah. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf Jeddah dulu cerita gini, saya dulu ingat banget, kalau lagi sakit, mau itu flu, mau itu demam, mau itu apa aja, ngadu nih sama abahnya, katanya ngadu sama Habib Ahmad. Bah, Abdul Qadir sakit, Abdul Qadir gak ikut roha ya, gak ikut daras, gak ikut kajian. Sama abahnya waktu mau jalan roha cuman bilang, abah tunggu di roha ya. Nggak ada tuh bilang, oh ya udah kalau sakit nggak apa-apa, nggak, abah tunggu di roha ya. Sampai katanya Habib Abdul Qadir bilang, saya nih gelisah karena sakit, tapi malah dibilang nanti ditunggu di sana. Tuh abahnya nggak bilang iya. Akhirnya apa? Dia berazam, beretikat, dah kalau emang majelis itu bisa jadi obat, bisa jadi syifa buat sakitnya saya, buat demamnya saya, buat pusingnya saya, bismillah saya jalan. Apa kata Habib Abdul Qadir? Baru saya keluar dari rumah melangkah beberapa langkah, illa qad dhahaba kullu ma yuji'uni. Semua rasa sakit yang saya rasa hilang semuanya. Hilang semuanya. Kenapa? Karena dia keluar dengan hasbul yakin, bawa yakin. Nah, ini tempat yang dituju insyaallah tempat yang memang ngobatin kita, yang angkat penyakit-penyakitnya kita. Ini bisa kita terapin dalam hidupnya kita. Berapa banyak orang yang jadikan majelis sebagai menjemput keafiatan, menjemput kesehatan. Kalau ngomongin afiat, bukan cuma sehat, Bu. Afiat itu selamat dunia sampai akhirat. Artinya orang yang diuji tentang keafiatannya, ini kan akan diukur sama Allah tentang syukurnya. Macam-macam. Afiah itu keselamatan dari bencana alam, itu afiat. Makanya Nabi suruh salullah al-afiyah. Kalau minta sama Allah al-afiyah, bukan as-sihah. Allah menanassalka al-af wal-afiyah wal mu'afat daimah. Disuruh sama Nabi kan mintanya gitu, salullah wal-afiyah. Minta sama Allah al-afiyah. Apa arti afiyah? Afiyah lebih dari sehat. Kalau sehat-sehat, tapi kalau afiyah selamat, artinya lebih luas daripada sehat. Badan kita selamat dari tikaman, dari pukulan, dari hantaman, dari kebakaran, dari apa, semuanya dijaga sama Allah. Kemalingan, begal yang ngelukain kita, yang apa, itu afiah semuanya. Bencana alam yang membuat kita ditimpa reruntuhan, itu afiah bagiannya. Di dunia itu, lah kalau di akhirat afiah, selamat dari siksa, selamat dari hisab, selamat dari apa? Dari hitungan Allah dan kemarahannya. Itu afiah di akhirat. Makanya penting minta al-afiyah. Afiyah selalu berkenaan dengan rasa syukur. Maka jaga syukur kita. Wabil khusus di bulan-bulan yang mulia ini, syukur kita harus semakin kita tingkatkan. Tunjukkan kepada Allah bahwa kita adalah hambanya yang pandai bersyukur. Walaupun Allah katakan di dalam firman-Nya, wa galilum min ibadiyas syakur. Hambaku yang pandai syukur cuman sedikit. Allah menja'alna minal galil. Ya Allah, jadiin kita kelompok yang sedikit itu.
biar kita pandai bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga minta kasih kita sabar. Sabar. Ustazah, ada yang pernah nanya, boleh nggak kita minta sabar? Katanya nggak boleh minta sabar. Kalau minta sabar nanti diuji terus. Ibu nggak perlu minta ujian, ujian itu kepastian. Kalau nggak berani minta sabar, gimana mau nyikapin ujiannya? Betul nggak? Iya, kalau kita nggak berani berdoa sabar dengan alibi, takut diuji. Ini lagu dari mana? Oh ya. Kalau orang nggak berani minta sabar dengan alasan takut diuji, kamu mau lari gimana juga? Kalau emang Allah sudah mau uji, kamu diuji juga. Allah yang sudah katakan di dalam firman-Nya, walanabluwannakum, ini kan satu kalimat pasti. Kami Allah akan mengujimu. Bisyai'in, sesuatu itu banyak halnya. Minal ju', lapar, takut, khawatir, wa naqsi minal amwal, ekonomi yang sulit. Itu kan bagian daripada ujian. Siapa dari kita yang mau bisa lari dari situ? Kalau Allah sudah katakan, kami Allah pasti akan mengujimu. Terus kalau kita takut minta sabar gimana? Sabar, ij'alna ma'as sabirin. Ya Allah, kelompokkan kami menjadi orang-orang yang sabirin. Enggak salah doa begitu. Enggak salah sama sekali doa begitu, dan enggak usah khawatir. Mikir nanti kalau minta sabar akhirnya diuji sama Allah jadi apa? Ya, dikasih sabar, dikasih ujian. Minta sabar nanti datang ujian. Terus kalau udah tahu ujian bakal datang, enggak kuat, enggak punya sabar, gimana caranya? Kita harus punya sabar, harus belajar jadi sabar, harus menjadi orang yang sabar, kuat. Sampai Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam firman-Nya, innallaha ma'as sabirin. Kata Allah bersama dengan mereka yang sabar. Itu kan kalau kita baca ayatnya, ayat penguat atau bukan? Penguat. Allah menguatkan kita, jangan takut jadi orang sabar loh. Karena orang sabar tuh didampingi langsung sama Allah. Memangnya kenapa kalau jadi orang sabar? Memang dikira kalau jadi orang sabar itu berarti ditindas mulu. Siapa bilang? Orang yang sabar, orang yang hebat, karena berarti sama dengan mereka dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Bukan berarti orang sabar berarti diuji mulu. Enggak, tapi sangatlah merugi orang yang bila hidupnya datang diuji tetapi mereka tak punya kesabaran dalam hidupnya, sudah pasti mereka orang yang jauh dari Tuhannya, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu salamu wal afiyah. Mudah-mudahan kita bisa diri kita semua, nyelamatin diri kita semua, melindungkan diri kita semua, mobil khususnya kita yang berada di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan-bulan di mana kita semua diminta oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi siapa? Hamba yang istiqamah, hamba yang tekun ibadah, hamba yang insyaallah mudah-mudahan menjauhkan diri dari dosa. Itu yang diminta oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sampai masuknya bulan-bulan besar itu, bulan-bulan agung ini yang sudah hampir berlalu dari kita di bulan Rajab, jangan sampai kecolongan lagi di bulan Sya'ban. Jangan sampai Sya'ban menjadi bulan yang terabaikan. Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki itu sampai ngarang satu kitab judulnya Madza fi Sya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban itu punya keutamaan yang luar biasa. Di antara yang terjadi yang paling perlu kita ingat di bulan Sya'ban adanya apa? Nisfu Sya'ban. Jelas Allah mengganti catatan amal kita. Berarti bulan Sya'ban bulannya merenung. Bulan Sya'ban bulannya introspeksi. Bulan Sya'ban bulannya melupakan fase yang terjadi di masa lalu. Karena Allah mengganti dengan buku catatan yang baru. Masa buku catatan amal aja berubah, sementara sakit hatimu gak berubah-berubah? Coba. Masa buku catatan amal aja udah keburu diganti, ini masih setak sama kemarin hari. Masih setak sama urusan kemarin. Belum bisa maafin.
belum bisa move on, belum bisa ngelupain. Ya, buku catatan amal aja udah berubah. Otak kok nggak berubah-berubah. Kan gitu, malu. Maka bulan Sya'ban bulan merenung, bulan mengevaluasi, mengingat barangkali ada catatan di masa lalu, tahun kemarin yang perlu jangan sampai kembali tertulis di tahun yang akan datang. Maksudnya gitu. Jangan sampai di tahun kemarin nih, setahun dari Sya'ban yang lalu, buku catatan amal kita semuanya udah punya catatan tuh. Ada keburukan-keburukan, ada nugat-nugat, ada bintik-bintik hitam, tulisan yang mungkin kesan yang tidak enak diingat dan seterusnya. Terus mau diulang? Kan mestinya kita cukup sampai di situ ya. Tulisan yang salah jangan sampai tertulis kembali, jangan sampai terulang kembali. Maka fokusnya apa? Memperbaiki kesalahan kita kemarin. Jadi bulan Sya'ban bulannya kita mengevaluasi. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan telah datang bulan Sya'ban, disuruh pesannya apa? Fatahhiru qulubakum wa ahsinu niyatakum fih. Datang kepada kalian bulan Sya'ban, bersihin hati, benerin niat. Benerin niat. Apalagi kedua, di bulan Sya'ban selain daripada adanya nisfu Sya'ban, adanya juga turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Salah satu momen istimewa yang terjadi yaitu turunnya ayat innallaha wa malaikatahu. Ayat ini kan sering kita dengar berkenaan dengan Nabi, bulan Maulid, karena sering diulang-ulang. Lagi baca Maulid ada innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Nah, itu turunnya kapan? Itu bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban dibilang bulannya sholawat, karena perintahnya sholawat turun di bulan Sya'ban. Makanya di bulan Sya'ban diminta banyakin sholawat atas dasar turunnya ayat itu. Dua aja deh yang saya sebut, nanti sisanya nyusul. Ntar nyusul di kajian-kajian yang tersisa yang masih ada. Wah, singkatnya intinya begitu. Kita disuruh apa? Ya udah, ini Rejab hampir habis. Jadikan terbenamnya matahari Rajab diiringi dengan terbenamnya semua dosa. Terbitnya fajar Sya'ban, jadikan itu sebagai bulan kita merenungkan nasib kita di tahun mendatang. Yuk, bangun nasib yang baik. Dan di Ramadan adalah peluang besar untuk kita menanam banyaknya kebaikan untuk setelah Lebaran. Kenapa? Kata para ulama, diterima atau tidak diterimanya ibadah kita di Ramadan akan terlihat hasilnya setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Nanti ibu-ibu kelihatan pas halal bihalal gimana tingkahnya, gimana ibadahnya. Oh, ini hasilnya Ramadan dia. Begitu Ramadannya benar, pasti Allah jagain dia sampai ketemu Ramadan lagi. Nah, tapi kalau sumpamanya udah Ramadannya kacau, ya nggak tahu deh. Perkara ketemu Ramadan lagi masih ada umur apa kagak gitu kan? Nyampe enggak, bener enggak ibadahnya. Nasallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Nah, maka insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dalam kelompok orang-orang istiqamah di jalan Allah, di jalan Rasul, istiqamah di jalan para salafun shalihin. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita, gugurkan dosa-dosa kita, terima semua amal ibadah kita, wafatkan kita husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan
Majlis Ta'lim Al-Kautsar, pimpinan Ustazah Haji Sobah yang luar biasa, yang mudah-mudahan dikasih sehat selalu, panjang umur dalam taat, dan mudah-mudahan insyaallah apa yang dia hajatkan semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas cintanya kepada guru-gurunya, mudah-mudahan semakin meninggikan derajatnya dan mengantarkan dia nanti berdekatan dengan guru-guru yang dicintainya. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Keberkahan menyertai majelis taklimnya, menyertai rumahnya, menyertai rezekinya, dan menyertai kehidupannya insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.